Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Sungguh sebuah anugerah dari Tuhan bagi setiap kita, bahwa kita dapat berkumpul di tempat ini, di pagi hari ini. Tuhan telah memanggil kita kembali untuk datang berbakti, memuji dan menyembah Dia. Pemazmur mengajak kita sekali lagi di dalam Mazmur 95 ayat 6 sampai yang ke-7 berkata demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kepada Tuhan Allah, pencipta alam semesta ini, yang tetap setia menggembalakan, menunjukkan kasih setianya kepada kita. Saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh sejenak, menenangkan hati dan pikiran kita dengan menyadari akan keberadaan Tuhan di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, atas karya perbuatan Tuhan yang begitu besar dan ajaib bagi hidup setiap kita, yang mana darahnya telah menyelamatkan kita dan dengan kuasanya yang telah membangkitkan kita kembali, maka sudah selayaknya lah kita meninggikan dan memuliakan Dia, Tuhan Allah kita yang besar. Sebab Kau besar. Mari agungkan Allah kita. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Agungkan Dia sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mulia
hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah pencipta kami. Kami bersyukur atas karya-Mu yang ajaib bagi hidup setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk darah-Mu yang telah Kau curahkan untuk menyelamatkan jiwa kami yang kecil dan hina ini. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang senantiasa membangkitkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas kasih pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan keseharian kami di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk segala berkat jasmani, berkat rohani yang telah Kau curahkan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang indah di mana kami masih dapat berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Bersama dengan saudara-saudari seiman kami di hari Minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, Engkau pun mengetahui dan mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Betapa kami tidak bisa bersembunyi dan menyembunyikan segala dosa kami atas perbuatan dan perkataan kami yang jahat di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami tidak sungguh mengasihi Engkau. Kami juga tidak sungguh mengasihi akan sesama kami, bahkan saudara seiman kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sebab siapakah yang sanggup berdiri di hadapan amarah-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami. Kami memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa menghargai akan pengorbanan-Mu yang telah tersalib karena dosa-dosa kami. Supaya kami hidup di dalam kesetiaan pada kehendak-Mu. Sucikan layakkan kami, agar sungguh ibadah ini boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, bertatalah di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah kami ini, dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang telah diampuni akan segala dosa dan pelanggarannya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Ibrani 9 ayat 13-14 yang berkata demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang akan menuntun hidup kita di dalam menjalani keseharian kita, yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37-40 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pujian berikut diciptakan oleh Charles Wesley berdasarkan Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebuah kalimat yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen di Filipi yang dianggap telah membangkang karena mereka tidak mau menyembah Kaisar Nero pada saat itu. Dan herannya, banyak orang Kristen yang dihukum pada saat itu bukannya mengutuk Tuhan, malahan mereka bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, sekalipun di hadapan mereka ada hewan buas,
Ada api yang akan memanggang tubuh mereka. Karena mereka tetap menaruh semua pengharapan mereka di dalam Tuhan. Dan terus bersuka cita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Raja yang kekal. Amin. Kita seharusnya menambatkan seluruh harapan-harapan kita kepada Tuhan yang kekal. Sehingga dalam keadaan sesulit apapun, bahkan sekalipun dihadapkan dengan kematian, haruslah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Masyurkan Rajamu. Dengan penuh semangat kita memasyurkan Raja kita. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergema. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Dengan hati bergemar puji Dia, Kristus Raja. Bernyanyilah dengan hati bergemar puji Dia, Kristus. Sekali lagi, bernyanyilah dengan hati bergemar puji Dia, Kristus Raja. Bernyanyilah dengan hati bergemar puji Dia, Kristus Raja. Kristus Yesus, Kristus Yesus, Tuhan, matanya kekal. Kunci kerajaan mau diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Bersorak-sorai buat Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan Tuhan, Raja kita yang kekal, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat, di seluruh penjuru dunia ini, mari dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca bacaan bertanggapan dari buku KPPK kita nomor 19. KPPK nomor 19, Hidup dalam Kasih.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangilah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk berkumpul, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa untuk keadaan dunia ini, khususnya bagi negara kami Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Berkatilah ya Tuhan untuk segala usaha pemerintah di dalam menangani kasus COVID-19 ini, serta kerja keras pemerintah di dalam memulihkan kondisi perekonomian negara kami. Di masa pandemi corona ini ya Tuhan, kami terus memohon anugerah-Mu bagi para tenaga medis, berikanlah fisik dan mental yang kuat di dalam merawat setiap pasien, dan berikanlah kesembuhan kepada setiap pasien yang dirawat. Dan kami terus berdoa untuk vaksin dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada para ilmuwan, untuk mereka boleh segera dapat membuahkan hasil untuk boleh menyembuhkan, mencegahkan penyebaran dari COVID-19 di dunia ini. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk pemilihan wali kota Surabaya bulan depan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan tertib dan lancar ya Tuhan. Kiranya kami semua warga Surabaya boleh bekerja sama dengan baik untuk memutus akan rantai penyebaran COVID-19 dengan mengikuti akan protokol kesehatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat kami di dalam bidang ekonomi. Ya kiranya Tuhan, Kau yang akan terus menyertai, membuka jalan bagi setiap kesulitan yang dihadapi di dalam segala usaha pekerjaan kami. Tolonglah kami untuk tetap memelihara iman kerohanian kami di masa yang sulit ini. Biarlah kami pun tetap bersabar, bertekun di dalam kehidupan kerohanian kami. Berikanlah pada kami tubuh badan yang sehat, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya penyakit. Ya Tuhan, kami juga membawa pergumulan akan gereja kami. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang sungguh mengasihi Tuhan dan gerejanya. Kami terus berdoa untuk masa depan dari gereja kami. Berkatilah para hamba Tuhan, kerjasama kami sebagai aktivis dan jemaat, keuangan gereja kami, program-program gereja yang ada. Mohon Tuhan Kau membantu kami, memampukan dan berikan hikmat-Mu di dalam melakukan pelayanan ini. Biarlah semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami mohonkan kepadamu. Dan kami akhiri dengan doa yang sempurna yang telah Kau ajarkan bagi kami semua dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang di sekitar kita, bahkan itu musuh kita, membutuhkan kita, orang-orang percaya yang hidupnya menyerupai Kristus. Dan sebagai orang percaya, marilah kita selalu menunjukkan cinta kasih dan karakter Tuhan dan menjadikan itu sebagai gaya hidup kita di dalam keseharian kita. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup semakin serupa Tuhan kita, Yesus Kristus. KPPK 291, ku mau serupa Tuhan. Biarlah menjadi doa setiap kita. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang ramah, lemah dan lembut, penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya, dan juga untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun Anda berada. Salam hari Minggu. Hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama dalam satu topik firman Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Satu topik yang menarik, topik yang ditanyakan oleh berbagai macam agama, filosofi, dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau berbicara siapakah sesamaku manusia dari terang firman Tuhan, dari terang Alkitab. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar firman-Mu, kami mau mengerti firman-Mu, kami mau tunduk kepada firman-Mu, kami juga mau percaya, memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman-Mu persis seperti apa yang Alkitab katakan. Biarlah kami boleh belajar pada minggu hari ini, dan biarlah seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya dan Kalam Kudus dimanapun berada, sungguh boleh diberkati dan mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan ini.
Sehingga perilaku dan kehidupan kami boleh mengalami banyak perubahan. Sehingga kami tahu bagaimana kami memperlakukan sesama kami manusia di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ingin membaca firman Tuhan pertama-tama dari Kejadian 4 ayat 7 dan Yakobus 4 ayat 17. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jelas firman Tuhan katakan begitu, saudara-saudara. Nah, pendahuluannya saya mau mengawali dengan tiga statement seperti ini. Yang pertama, bila kamu tidak mampu berbuat kebaikan, maka jangan berbuat kejahatan. Bila kamu tidak mampu berbuat kebaikan, maka jangan berbuat kejahatan. Yang kedua, jika kamu tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain, maka jangan menyengsarakan mereka. Yang ketiga, bila kamu tak mampu membahagiakan orang lain, jangan mendukacitakan mereka. Saya ingat papa saya pernah berkata begini, kalau kamu tidak bisa membanggakan keluarga, jangan memalukan keluarga. Kalau kamu nggak bisa membanggakan keluargamu, ya sudah, tapi jangan memalukan atau membuat aib. Sudah nggak bisa membanggakan, malah membuat aib. Saya kira ini adalah pesan yang baik sekali. Poin-poin yang baik sekali dalam kehidupan kita. Ada banyak kita, saudara-saudara, tidak mampu membahagiakan, tapi menyengsarakan terus. Ada banyak dalam kehidupan kita tidak mampu memberi manfaat, tapi terus menyengsarakan. Ada banyak kita tidak mampu membanggakan, tapi terus memalukan dalam perilaku dan kehidupan kita. Dengar baik-baik jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran dan Kalam Kudus dimanapun. Poin penting dalam sebuah pembahasan kita pada hari ini. Siapakah sesamaku manusia? Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita manusia? Seorang anak muda yang kaya raya bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Seolah-olah menguji Tuhan Yesus. Tapi Tuhan memberikan satu perumpamaan yang sangat baik sekali. Mari kita dalami, siapakah sesamaku manusia? Dan apakah kita sudah memperlakukan sesama kita dengan sebaik-baiknya seperti apa kata Alkitab? Siapa sesama kita manusia? Yang pertama adalah orang-orang yang sangat kita cintai. Dialah sesama kita. Siapa sesama kita manusia? Orang-orang yang sayang kita, orang-orang yang cinta kita, orang-orang yang dukung kita, orang-orang yang support kita, orang-orang yang betul-betul memberikan cinta, kasih, perhatian, dukungan, pujian kepada kita. Kenapa kita mencintai mereka? Karena mereka mencintai kita terlebih dahulu. Karena mereka menyayangi kita terlebih dahulu. Karena mereka mendukung kita terlebih dahulu. Karena mereka mencintai kita, kita membalasnya dengan cinta kasih. Karena mereka sayang kepada kita, kita sayang dia. Orang tua sayang kita, kita sayang orang tua. Tapi kalau orang tua nggak sayang kita, kita mungkin juga akan membenci orang tua kita. Siapa sesama kita? Orang-orang yang kita cintai. Tapi Tuhan bilang begini, Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kau mengasihi orang yang sudah mengasihi kamu, apakah bedanya? Karena pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang duniawi, orang-orang yang tidak percaya Tuhan juga sama melakukan seperti itu. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling memberi hormat. Siapa sesama kita manusia? Orang yang mencintai kita, orang yang mengasihi kita. Tapi yang kedua, orang-orang yang kita benci, musuh kita. Siapakah sesama kita manusia? Musuh kita, orang yang kita benci, itulah sesama kita. Kalau semua orang ditanya, rata-rata menjawab, siapakah sesamamu manusia?
Semua akan menjawab, orang yang sayang saya, orang yang cinta saya, orang yang mengabulkan keinginan saya, orang yang memberikan apa yang saya mau, dan sebagainya. Hanya itukah sesamamu manusia? Kalau sesama kita manusia cuma itu saja, maka sebetulnya kita bukan orang Kristen. Maka Alkitab mengajarkan yang kedua, siapakah sesamaku manusia? Dia adalah bukan hanya orang yang mencintai kita, tetapi orang yang memusuhi kita, orang yang mengkritik kita, orang yang melukai kita, orang yang mengambil hak milik kita, orang yang telah membuat sejarah hitam di dalam kehidupan kita. Dia adalah sesama kita manusia, musuh-musuh kita. Mengapa kita benci? Karena mereka lebih dahulu melukai dan menyakiti kita. Yesus Kristus berkata begini dalam Matius 5, 43-46. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jelas, saudara-saudara. Tapi aku berkata kepadamu, kata Kristus, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah buat mereka. Berdoalah buat mereka. Kita susah berdoa memberkati mereka. Doa kita adalah, Tuhan, kutuklah dia, tabraklah dia, matikanlah dia, celakakanlah dia, bangkrutkanlah dia, Tuhan. Karena dia menyakiti hati saya. Ketika saya mengingat namanya, ketika saya melihat fotonya, bangkit lagi kemarahan dan dendam. Padahal mereka adalah sesama kita, sesamamu manusia. Karena kalau kita baik kepada orang baik itu mudah. Tapi baik kepada orang yang tidak baik itu kekuatan dahsyat. Orang baik tidak akan berubah cuma karena diperlakukan tidak baik oleh orang yang tidak baik. Dia tidak akan berubah. Justru ada orang-orang yang tidak baik kepada kita itu menguji kita, menguji ketulusan kebaikan kita, menguji kesejatian kebaikan kita. Kalau kita baik tapi berubah menjadi jahat karena ada orang memperlakukan tidak baik kepada kita, maka kebaikan kita itu menjadi sebuah kebohongan. Kualitas kesejatian kebaikan kita teruji ketika orang tidak baik sama kita. Maka Roma 12 ayat 17 bilang, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Sulit sekali, saudara-saudara. Tapi tahukah saudara-saudara, kita banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Bukan karena khotbah kita menggelegar, bukan karena khotbah kita baik, bukan karena khotbah kita menggugah, tapi kita banyak memenangkan jiwa oleh karena kita mengasihi walaupun mereka menyakiti dan membenci kita. Karena kita melihat orang-orang yang kita benci, itu juga padahal sesama kita, manusia. Saya kasih satu gambar foto ini. Saudara tahu foto ini siapa? Pasti tahu ya. Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Dendam Nelson Mandela, judulnya begitu saya baca, saudara-saudara. Saya bacakan, bagus sekali nih kisah ini, saudara-saudara. Saya kira ini kebenaran Kristus yang sangat langka di zaman sekarang ini, dan banyak orang tidak mempraktikkan ini. Tak lama setelah terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan, 1999, Nelson Mandela mengajak beberapa pengawalnya untuk keliling kota. Dia singgah di sebuah restoran dan tidak meminta perlakuan khusus. Dia memesan makanan untuk disantap bersama rombongan. Di meja bagian pojok ada seorang laki-laki yang duduk menunggu pesanannya. Nelson meminta pengawalnya untuk mengajak laki-laki itu bergabung ke meja Nelson. Laki-laki itu pun dipersilakan duduk tepat di samping Nelson Mandela. Hidangan sudah lengkap, Nelson dan rombongan siap menyantap, termasuk laki-laki yang berada di sampingnya. Namun laki-laki itu tampak aneh, wajahnya berkeringat dan tangannya gemetar.
Dia tidak sanggup menyantap hidangan yang ada, kecuali hanya sepotong roti dan beberapa tegukan air. Para pengawal Nelson bingung. Nampaknya dia sakit. Dan sebaiknya segera kita bawa dia ke rumah sakit, ujar pengawal kepada Nelson. Nelson diam sampai selesai makan. Pengawal semakin bingung melihat kondisi laki-laki tersebut, hingga dia dipersilakan untuk kembali ke mejanya yang pertama dia pesan. Akhirnya silakan Tuan kembali ke meja yang tadi Tuan duduk pertama kali. Kata Nelson kepada pengawal, dia tidak sakit. Keringat yang keluar dan tangannya gemetar itu bukan karena dia sakit. Dialah sipir yang dulu menyiksa aku ketika aku dipenjara di ruang isolasi. Pernah, ketika aku haus dan meminta air darinya, dia malah mengencingi kepalaku. Jadi, dia sedemikian gemetar karena dia takut aku akan membalas apa yang pernah dia perbuat terhadap aku. Tetapi aku tidak akan membalasnya. Dendam bukanlah akhlakku. Dendam tidak akan dapat membangun negara. Tetapi memaafkan selalu menjadi jalan menuju kebangkitan sebuah bangsa. Saya terkuatkan atau tertegur dengan kalimat dendam bukanlah akhlakku. Dendam tidak akan mampu membangun negara. Tetapi memaafkan selalu menjadi jalan menuju kebangkitan sebuah bangsa. Saya tanya kepada saudara-saudara hari ini. Adakah musuhmu hari ini? Adakah orang yang sampai saat ini kau masih dendam? Kau nggak bisa memaafkan? Adakah orang-orang yang telah melukaimu dan sampai saat ini engkau terus mengutuk dia, terus dendam, engkau tidak mau berjumpa dengan dia, tidak mau memaafkan dia? Adakah ketika engkau duduk hari ini, ketika engkau beribadah hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan hari ini, adakah engkau teringat bahwa dia itu adalah orang yang paling kau benci seumur hidupmu? Pada hari ini saya mau mengatakan, dia adalah sesamamu manusia yang patut mendapatkan pengampunan, cinta kasih, dan doa berkat dari kamu. Saya menampilkan sebuah slide seperti ini. I can't control anyone else, but I can control myself, my thought, my words, my choices, my action, my reaction, my future. Saya nggak bisa kontrol setiap orang, tapi saya bisa mengontrol pikiran saya, perkataan saya, pilihan saya, tindakan saya, reaksi saya, bahkan masa depan saya. Mampu mengendalikan diri adalah kunci mengasihi musuh-musuh kita. Mampu mengendalikan diri adalah kunci untuk mengasihi musuh-musuh kita. Mengontrol emosi kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita yang adalah musuh-musuh kita. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 adalah kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini, Imam, Lewi, dan Samaria, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ini pertanyaan Yesus kepada seorang pemuda. Yang dia tanya kepada Yesus, siapa sesama manusia? Tuhan bilang, dia beri cerita, Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Bagi orang Samaria, sesama manusia itu juga adalah musuhnya, atau yang menganggap dirinya musuhnya. Imam lewat, orang Lewi lewat, dibiarkan itu. Tapi orang Samaria yang dimusuhi oleh orang Israel, oleh bangsa orang yang dirampok itu, tapi orang Samaria yang dianggap musuh, yang dibuang, justru yang menolong orang yang dirampok ini. Siapakah sesamaku manusia? Yaitu musuh-musuh kita. Yang ketiga, siapa sesama kita manusia? Orang-orang yang tidak kita butuhkan. Ini menarik pengajaran Yesus Kristus. Tuhan kita hebat, memberikan pengajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini, oleh agama-agama, oleh filsafat-filsafat dunia ini.
Siapa sesama kita? Orang-orang yang kita cintai. Oke, tidak masalah. Tapi apa bedanya engkau? Perbedaannya adalah kalau engkau juga mengasihi musuh-musuhmu, orang-orang yang kau benci, itu juga perbedaan yang paling indah. Tapi yang ketiga, siapa sesamaku manusia? Adalah orang-orang yang tidak kita butuhkan, orang-orang yang paling hina. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara baca Matius pasal 25 ayat 31 terus sampai habis. Ini kisah penghakiman terakhir. Pada waktu penghakiman terakhir Tuhan berkata, engkau melawat aku pada waktu aku dalam penjara, engkau memberi aku makan pada waktu aku lapar, engkau memberi aku minum pada waktu aku haus, engkau memberi aku pakaian pada waktu aku telanjang. Lalu semua itu berkata, kapan aku melihat engkau dalam penjara, kami melawat engkau? Kapan engkau telanjang, kami memberi engkau pakaian? Kapan engkau lapar dan haus, kami memberi engkau makan dan minum? Tuhan berkata, apa yang kau lakukan dan perbuat untuk saudaraku yang paling hina, kau telah melakukannya untuk aku. Apa poinnya, saudara-saudara? Orang yang paling hina adalah orang-orang yang tidak kita butuhkan. Orang-orang di penjara kita nggak perlukan. Orang-orang yang telanjang, orang-orang yang tidak mendatangkan apa-apa buat kita. Orang-orang yang tidak kita butuhkan. Orang-orang yang paling hina. Orang-orang seperti ini, orang yang tidak kita cintai, tapi juga bukan orang yang kita benci. Dan kelompok orang-orang ini yang paling banyak di sekitar kita, tukang parkir dan sebagainya, kita tidak perlu dia. Siapa dia? Kita tidak pandang dia sama sekali. Kita tidak butuh dia. Orang-orang yang tidak kita butuhkan, tidak kita sapa, tidak kita toleh, tidak kita tegur, tidak kita memberikan kehangatan persahabatan sebagai manusia. Dan ada banyak orang-orang di gereja, satu gereja nggak saling kenal, satu gereja nggak saling peduli. Siapa itu yang mati? Saya nggak kenal, saya nggak mau datang dan sebagainya. Tapi begitu, oh itu saya kenal, oh itu orang yang baik, oh itu orang yang kaya, maka begitu banyak orang berduyun-duyun datang ke rumah dukanya dan sebagainya. Tapi begitu kita butuh dia, kita cari dia nomor teleponnya, rumahnya di mana, karena kita butuh dia. Ada banyak di sekitar kita, bukan orang-orang yang kita cintai. Mungkin saudara nggak punya musuh, tapi kelompok orang yang ketiga ini yang paling banyak ada di sekitar kita. Orang-orang yang tidak kita butuhkan, orang-orang yang paling hina, yang kadang-kadang merepotkan kita, yang kadang-kadang menjengkelkan kita. Dia bukan orang yang kita cintai, dia bukan kelompok kita, dia bukan kroni kita, tapi juga dia bukan musuh kita. Hanya orang-orang yang termarginalkan, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak kita butuhkan. Tuhan bilang, dialah orang yang paling hina, dialah sesama kita manusia. Dialah sesama kita manusia. Yesaya 52 ayat 7 indah sekali. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Wow, saudara-saudara, indah sekali. Betapa indahnya kelihatan pembawa kabar berita yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan berkat. Indah sekali. Jadilah orang, saudara-saudara, di mana ada kita, semua orang menerima berkat. Di mana tidak ada kita, semua orang kehilangan berkat. Itu baru indah, luar biasa. Di mana kita ada, semua orang menerima berkat. Di mana kita tidak ada, semua orang kehilangan berkat. Tidak boleh terjadi di mana kita ada, semua orang tidak dapat berkat. Tetapi di mana kita tidak ada, semua orang bersorak-sorak haleluya karena mendapat berkat. Celaka keberadaan kita, eksistensi kita. Gereja kita ada di sini, apakah semua di sekitarnya mendapatkan berkat? Apakah semua orang yang ada di sekitar gereja kita berkata, gereja ini boleh ada, ya silakan, ada juga gak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa. Oh, alangkah sedihnya eksistensi kita, saudara-saudara. Kehadiran kita tidak membawa berkat, malah membawa kutuk. Kehadiran kita tidak membawa berkat, malah membawa masalah. No, jangan, saudara-saudara. Kekristenan harus ada di Indonesia dan mendatangkan berkat bagi bumi pertiwi.
Jangan sampai justru kekristenan tidak mendatangkan dampak apa-apa. Sedih berarti kita, saudara-saudara. Eksistensi kita tidak mendatangkan kemanfaatan apa-apa. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Memuliakan dia. Mari kita lebih sering dan lebih aktif melakukan kebaikan. Lihat sekitar kita, lihat lingkungan kita, lihat negeri kita. Mari kita terus mencari, adakah orang-orang yang paling hina, orang-orang yang tidak kita perlukan, orang-orang yang tidak kita butuhkan. Mereka adalah sesama kita manusia yang layak mendapatkan kasih kita tanpa pamrih, dengan ketulusan kita. Kita lakukan sesuatu yang berarti bagi siapapun juga, supaya kita tahu itu juga berarti kita berbuat untuk Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran dan Kalam Kudus dimanapun Anda berada. Selagi masih ada kesempatan, ayo lakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang paling hina, yang ada di sekitar kita. Selama ini ada di sekitar kita, tapi kita cuek, kita tidak pedulikan dan sebagainya. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak kita butuhkan. Malah mereka yang membutuhkan kita dan sebagainya. Mereka adalah sesama kita manusia. Mari kita berdiam diri, saudara-saudara. Kita berdoa bersama-sama. Kita tenang. Kita endapkan di hati kita firman Tuhan ini. Menjadi benih yang subur dalam kehidupan kita. Mari kita berdiam diri. Kita tenang. Sebelum saya tutup dengan doa, pertama-tama, coba pikirkan. Siapa orang yang paling Anda sayangi dalam hidup kamu? Siapa orang yang paling kita cintai dalam hidup kita? Yang kedua, siapa orang yang paling kita benci? Siapa musuh-musuh kita? Siapa orang yang telah melukai hati kita? Siapa orang yang telah membuat sejarah pahit hitam dalam kehidupan kita? Mari kita berdiam diri. Kita pikirkan, siapa orang-orang yang paling kita benci? Maukah engkau berdoa buat dia? Sebutkan namanya. Dan hari ini kau berkata, Tuhan, aku memberkati dia. Berkati dia dengan limpah. Dan bila perlu kau memaafkan. Atau engkau meminta maaf. Yang ketiga, siapa orang yang paling tidak Anda butuhkan dalam hidup ini? Siapa orang yang paling hina dalam hidup ini? Siapa orang yang paling hina yang ada di sekitarmu? Pembantu rumah tangga, karyawan toko, tetanggamu, atau orang-orang miskin, gelandangan dan sebagainya. Tukang parkir, cleaning service di gereja dan sebagainya. Mungkin orang-orang yang tidak pernah kita toleh, tidak pernah kita lihat. Mari kita berdiam diri. Kita berdoa bersama-sama. Kami mau berdoa orang-orang yang kami cintai, kami sebutkan nama-namanya. Tuhan berkatilah dia. Orang itu telah menolong saya, membantu saya, memberkati saya. Saya ingin memberkati dan memberikan cinta kasih. Dia adalah sesama kami manusia. Kami mau memberkati mereka ya Tuhan. Tapi kami memberanikan diri berdoa untuk musuh-musuh kami. Orang-orang yang telah melukai kami, yang membuat sejarah hitam dalam hidup kami. Kami mau sebutkan nama-namanya. Ya Tuhan, ampunilah mereka. Kami memberi ampun kepadanya. Ya Tuhan, ini musuh-musuh kami. Ini orang-orang yang kami benci. Ini orang-orang yang selama ini kami kutuk. Ini orang-orang yang selama ini kami tidak pernah berbicara, tidak pernah menyapa. Hari ini kami menyebutkan, ya Tuhan, berkatilah mereka satu persatu. Mereka adalah sesama kami manusia.
kami ingin memberi berkat. Kiranya lewat khotbah hari ini, lewat kebaktian hari ini, ada rekonsiliasi relasi dengan sesama kami yang selama ini kami jadikan musuh kami, orang-orang yang kami benci. Jangan-jangan orang tua kami, ya Tuhan. Jangan-jangan pasangan hidup kami, ya Tuhan. Maafkan kami kalau itu mertua kami, Tuhan. Maafkan itu kalau rekan bisnis kami, Tuhan. Maafkan kami, Tuhan. Tapi inilah bagian tersulit dalam hidup kami. Kami mau memberkati orang-orang yang kami benci, musuh-musuh kami. Karena mereka adalah sesama kami. Kami mau ada kebangunan rohani hari ini, ya Tuhan. Setelah kami beribadah, kami mengalami pembaruan iman dan pertobatan hebat. Kami mau berdoa untuk sesama kami, mereka yang paling hina di sekitar kami. Orang-orang miskin, gelandangan, tukang-tukang becak, cleaning service, tukang parkir, pembantu kami dan sebagainya. Bahkan karyawan kami, orang-orang yang tidak pernah kami toleh, tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami sapa. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu merepotkan kami. Orang yang tidak kami benci, tapi juga orang yang tidak kami kasihi. Orang-orang seperti ini paling banyak di sekitar kami. Tapi hari ini kami mau menyapa mereka. Orang-orang kecil, orang-orang paling hina. Mereka adalah sesama kami. Berkatilah ya Tuhan Yesus mereka. Pergumulan mereka. Apalagi dalam kehidupan seperti sekarang ini. Ketika resesi ekonomi, mereka juga banyak mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Pemotongan gaji, kesulitan, income dan sebagainya. Kami mohon berkatilah mereka. Melalui kami, jadikanlah kami channel of your blessing. Jadikan kami saluran berkat ya Tuhan. Supaya kami juga bisa membantu meringankan mereka. Apa yang kami perbuat untuk saudara-saudaraku yang paling hina, itu sesama kami manusia. Dan kami juga tahu bagi kemuliaan nama Kristus yang harum. Terima kasih Tuhan. Berkati Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, Surabaya. Berkati seluruh jemaatnya. Agar diberkati dimanapun eksistensi mereka. Mereka selalu menghadirkan berkat. Mereka selalu menghadirkan haleluya. Mereka selalu menghadirkan sukacita. Mereka selalu menghadirkan solusi dimanapun mereka berada. Mereka selalu menjadi berkat. Berkatilah seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun di seluruh Indonesia. Tuhan berkati keberadaan Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun selalu menghadirkan berkat dan sukacita bagi lingkungan, bagi tempat di mana gereja berdiri. Tuhan berkatilah kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun, Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kamu dalam kasih anugerah sehingga engkau bisa mengasihi seluruh manusia yang menjadi sesamamu, siapapun itu, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita katakan amin bersama-sama. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam rasa syukur dan sukacita kita saat ini, marilah kita juga datang kepada Allah, membawa persembahan syukur bagi Dia, mengingat akan limpahan berkat-Nya yang telah mencukupkan kebutuhan hidup kita sampai hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank gereja kita ataupun dimasukkan di dalam amplop persembahan yang nantinya akan diserahkan ke gereja. Jemaat yang terkasih, mari kita juga terus belajar mempersembahkan diri kita untuk semakin melayani dan mengasihi orang-orang di sekitar kita, sekalipun itu orang yang kita benci dan memusuhi kita, untuk mereka kepada Tuhan lewat kesaksian hidup kita sebagai bentuk bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita pujikan, melayani, mengasihi.
Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku tangan kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi. Melayani dan mengasihi-Mu. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami persembahkan ungkapan syukur ini bagimu ya Tuhan. Berkatilah dan terimalah ya Tuhan persembahan ini sebagai tanda setia kami yang memberi diri bagi kemuliaan-Mu. Ajarlah kami mewujudkan perilaku yang sesuai dengan firman-Mu di dalam panggilan kami, baik di dalam keluarga kami, gereja dan masyarakat, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita mengangkat segala pujian, hormat kita kepada Dia. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dengan berdiri kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih kemurahan dari Allah Bapa, genggaman erat Sang Putra, persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai setiap langkah kita dalam mengikut Tuhan dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Amin. Ibadah selesai. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.